Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menganalisis butir soal. Yang pertama, validitas. Pertama-tama, kita akan memasukkan R-tabel. R-tabel yang digunakan adalah 0,6319, di mana R-tabel ini bisa kita lihat di Google atau bisa kita download. Selanjutnya, kita menghitung R-hitung. R-hitung ini kita menggunakan rumus sama dengan Corel, buka kurung, soal 1 sampai 10 kita blok, lalu titik koma, kemudian kita blok lagi seluruh total, lalu tutup kurung. Ini tidak bisa diseret otomatis sebelum dikunci, jadi kita harus kunci terlebih dahulu agar bisa diseret. Cara menguncinya adalah dengan menekan F4. Setelah dikunci, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai R-hitung dari soal nomor 1. Untuk mengisi soal selanjutnya, kita tinggal menarik garis hingga ke ujung. Selanjutnya, status validitas setiap butir soal rumusnya adalah sama dengan IF. IF kita masukkan R-hitung soal nomor 1, kemudian lebih besar dari R-tabel, titik koma, valid, titik koma, tidak valid. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita tarik lagi hingga ke ujung. Selanjutnya reliabilitas. Yang pertama, kita membutuhkan N. N adalah jumlah dari 10 responden. Lalu N kurang 1 berarti jumlah responden dikurang 1. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kemudian nilai P. P rumusnya sama dengan jumlah siswa yang menjawab dengan benar di nomor 1 dibagi dengan jumlah responden yakni 10. Lalu kita sudah mendapatkan 0,9. Nilai P 0,9 pada nomor 1 ini kita tarik. Nah, kita sudah mendapatkan 10 nilai P di setiap soal. Selanjutnya kita menghitung nilai Q. Q sama dengan 1 dikurang nilai P. Nah, 0,1 ini kita tarik lagi sampai ke ujung. Selanjutnya, nilai PQ. Rumusnya sama dengan 0,9 dikali 0,1. Hasilnya yaitu 0,09. Kita tarik lagi sampai ke ujung agar mendapatkan hasil dari PQ di setiap butir soal. Selanjutnya, kita akan mencari nilai SPQ. S itu adalah sum dari P dan Q. Rumusnya sama dengan sum nilai P dikali Q, kita blok semua. Lalu kita tutup kurung, kemudian setelah kita blok semua, kita enter. Selanjutnya varian skor, kita menggunakan rumus yakni sama dengan var
Lalu kita blok nilai total dari soal 1 sampai 10. Kemudian kita beri kurung tutup, lalu kita enter. Selanjutnya KR20 rumusnya sama dengan nilai N dibagi dengan nilai N kurang 1 kurung tutup dikali dengan nilai varian skor kemudian dikurangi SPQ, lalu dibagi dengan varian skor, kemudian kurung tutup, sehingga statusnya yaitu tidak reliable karena KR20 sama dengan minus. Selanjutnya tingkat kesukaran. Caranya kita menggunakan rumus sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar di nomor 1 dibagi dengan jumlah responden. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya, lalu kita tarik sampai ke ujung agar tiap kolom terisi. Untuk menentukan kategori tingkat kesukaran, kita harus melihat tabel yang ada pada di bawah. 0,9 berarti soal mudah, 0,3 berarti sedang, dan selanjutnya untuk mengisi kolom berikutnya, kita dapat melihat tabel tingkat kesukaran yang ada pada di bawah. Selanjutnya, daya pembeda. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan skor dari yang terbesar sampai terkecil. Yang pertama rata-rata atas, rumusnya sama dengan average, lalu kita blok kelompok atas. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, kita tarik lagi ke ujung untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian rata-rata bawah, rumusnya sama dengan average, lalu kita blok kelompok bawah. Kemudian kita enter. Lalu kita tarik lagi ke ujung. Selanjutnya, daya pembeda. Adapun rumusnya, jumlah setiap kelompok atas dikurang jumlah kelompok bawah dibagi dengan 1. Lalu kita enter. Kemudian kita tarik lagi hingga ke ujung. Untuk mengetahui keterangan daya pembeda, kita dapat melihat tabel yang ada pada di samping, yakni tabel klasifikasi. Adapun 0,40 baik, 0,20 cukup, dan untuk mengisi kolom selanjutnya, kita hanya perlu melihat tabel yang ada pada di samping.